Sejarah Amerika Serikat berakar kuat pada kisah 13 koloni yang didirikan oleh Inggris di pesisir timur Amerika Utara. Dari ambisi ekonomi dan kebebasan beragama hingga pertikaian sengit dengan penduduk asli dan akhirnya dengan mahkota Inggris sendiri, perjalanan koloni-koloni ini membentuk fondasi sebuah bangsa baru. Dari Jamestown yang penuh perjuangan di selatan hingga Plymouth yang agamis di utara, setiap koloni menenun benang unik dalam permadani sejarah. Namun, seiring waktu, persamaan dalam aspirasi untuk pemerintahan sendiri dan perlawanan terhadap otoritas Inggris mulai menyatukan mereka, memicu ketegangan yang tak terhindarkan dan membawa mereka menuju revolusi, kemerdekaan, dan kelahiran Amerika Serikat. Video ini akan membahas sejarah 13 koloni yang membentuk Amerika Serikat. Pendirian dan awal mula, abad ke-17. Pada awal abad ke-17, dorongan untuk menemukan jalur laut baru ke Asia, kekayaan mineral, dan tempat untuk menyebarkan agama Kristen mendorong negara-negara Eropa, terutama Inggris, untuk menjelajahi dan mengklaim wilayah di dunia baru. Pendirian koloni-koloni ini seringkali didorong oleh kombinasi ambisi ekonomi, kebebasan beragama, dan persaingan geopolitik. Koloni Inggris pertama yang berhasil didirikan adalah Jamestown, Virginia, pada tahun 1607. Didirikan oleh Virginia Company, koloni ini berjuang keras di tahun-tahun awalnya, menghadapi penyakit, kelaparan, dan konflik dengan penduduk asli Amerika. Penanaman tembakau oleh John Rolfe terbukti menjadi penyelamat ekonomi koloni, menarik lebih banyak pemukim dan mendefinisikan ekonomi Virginia selama berabad-abad. Di utara, gelombang imigran yang berbeda, yang dikenal sebagai Puritan dan separatis, mencari kebebasan beragama dari gereja Inggris. Mereka mendirikan koloni Plymouth pada tahun 1620, disusul oleh koloni Massachusetts Bay pada tahun 1630. Para pemukim ini mendirikan masyarakat yang sangat agamis, dengan penekanan pada kerja keras, pendidikan, dan pemerintahan sendiri. Model kota-kota kecil mereka dan majelis perwakilan menjadi dasar bagi tradisi politik New England. Connecticut didirikan pada tahun 1636 oleh Thomas Hooker dan pengikutnya yang mencari kebebasan beragama yang lebih besar dan tanah yang lebih subur. Rhode Island, didirikan oleh Roger Williams pada tahun 1636, menjadi surga bagi kebebasan beragama, menentang ortodoksi Puritan di Massachusetts. Koloni-koloni tengah, seperti New York, awalnya didirikan oleh Belanda sebagai New Netherland pada tahun 1624. Inggris merebutnya pada tahun 1664 dan menamainya New York. Pennsylvania didirikan pada tahun 1681 oleh William Penn, seorang Quaker, sebagai eksperimen suci yang menjamin kebebasan beragama dan perlakuan adil bagi penduduk asli Amerika. Delaware, awalnya bagian dari Pennsylvania, menjadi koloni terpisah pada tahun 1704. New Jersey, juga awalnya bagian dari kepemilikan Belanda, terbagi menjadi East dan West Jersey sebelum akhirnya bersatu kembali sebagai satu koloni kerajaan. Di wilayah selatan, Maryland didirikan pada tahun 1634 oleh Lord Baltimore sebagai suaka bagi umat Katolik Inggris. Carolina, kemudian terbagi menjadi utara dan selatan, diberikan kepada 8 bangsawan pada tahun 1663. Koloni-koloni ini, terutama Carolina Selatan, menjadi pusat ekonomi pertanian skala besar, mengandalkan tenaga kerja Buddha Afrika untuk perkebunan kapas dan beras. Georgia, koloni terakhir yang didirikan pada tahun 1732 oleh James Oglethorpe, dimaksudkan sebagai koloni buffer dari Spanyol Florida dan tempat bagi para debitur dan orang miskin Inggris untuk memulai hidup baru. Perkembangan dan kehidupan kolonial, abad ke-18 awal hingga pertengahan. Selama abad ke-18, koloni-koloni tumbuh pesat dalam populasi dan kekayaan. Meskipun secara nominal tunduk pada mahkota Inggris, koloni-koloni ini mengembangkan tingkat otonomi yang signifikan. Setiap koloni memiliki gubernur sendiri, ditunjuk oleh raja atau pemilik, badan legislatif 2 kamar, majelis yang dipilih dan dewan yang ditunjuk, dan sistem hukum lokal. Perdagangan maritim berkembang pesat, menghubungkan koloni-koloni dengan Inggris, Karibia, dan Afrika dalam jaringan perdagangan transatlantik yang kompleks. Perbedaan regional yang mencolok mulai terbentuk. Koloni New England fokus pada perikanan, pembuatan kapal, dan perdagangan, dengan masyarakat yang homogen dan sangat religius. Koloni tengah menjadi keranjang roti bagi koloni-koloni, dengan pertanian yang beragam dan populasi yang lebih etnis dan agama. Koloni selatan mengandalkan perkebunan besar yang didominasi oleh perbudakan, menghasilkan komoditas ekspor seperti tembakau, beras, dan indigo. Meskipun otonom, koloni-koloni masih terikat pada Inggris melalui serangkaian undang-undang merkantilis yang dikenal sebagai Navigation Acts. Undang-undang ini dirancang untuk memastikan bahwa kekayaan koloni menguntungkan Inggris,
membatasi perdagangan kolonial dengan negara lain. Namun, penegakannya seringkali longgar, yang dikenal sebagai salutary neglect, memungkinkan koloni untuk berkembang dengan relatif bebas. Pada pertengahan abad ke-18, koloni-koloni mulai merasakan dampak konflik Eropa, terutama Perang 7 Tahun, dikenal sebagai Perang Prancis dan Indian di Amerika Utara, antara Inggris dan Prancis. Konflik ini, yang berakhir pada tahun 1763, mengusir Prancis dari Amerika Utara, namun juga meninggalkan Inggris dengan beban utang yang besar. Meningkatnya ketegangan dan jalan menuju revolusi, 1763-1775. Setelah Perang 7 Tahun, Inggris mulai menerapkan kebijakan baru untuk menutupi biaya perang dan mengelola kekaisaran yang lebih besar. Kebijakan ini, yang mengakhiri periode salutary neglect, mulai memicu ketegangan yang signifikan dengan koloni. Pemerintah Inggris memberlakukan serangkaian undang-undang pajak baru, seperti Sugar Act, 1764, Stamp Act, 1765, dan Townshend Acts, 1767, yang dirancang untuk meningkatkan pendapatan dari koloni. Para kolonis memprotes undang-undang ini, berpendapat bahwa mereka tidak boleh dikenakan pajak tanpa perwakilan di parlemen Inggris. Protes-protes ini seringkali disertai dengan boikot barang-barang Inggris dan kekerasan sporadis. Peristiwa seperti pembantaian Boston, 1770, di mana tentara Inggris menembak dan membunuh 5 warga sipil, dan Pesta Teh Boston, 1773, di mana kolonis membuang teh Inggris ke pelabuhan sebagai protes terhadap Tea Act, semakin meningkatkan ketegangan. Sebagai tanggapan, Parlemen Inggris mengeluarkan Intolerable Acts, 1774, serangkaian undang-undang yang dirancang untuk menghukum Massachusetts dan menegaskan kembali otoritas Inggris. Undang-undang ini dipandang oleh para kolonis sebagai serangan langsung terhadap kebebasan mereka. Mereka mulai membentuk komite korespondensi untuk mengkoordinasikan perlawanan, dan pada tahun 1774, Kongres Kontinental pertama bertemu di Philadelphia. Meskipun pada awalnya tidak menyerukan kemerdekaan, Kongres ini mengutuk Intolerable Acts dan menyerukan boikot nasional terhadap barang-barang Inggris. Pertempuran pertama per a Revolução America Meletus pada Bulan April 1775 de Lexington dan Concord, Massachusetts. Konflik ini, yang pada awalnya hanya dianggap sebagai pertarungan untuk hak-hak mereka sebagai orang Inggris, dengan cepat berubah menjadi perjuangan untuk kemerdekaan penuh. Kemerdekaan dan pembentukan negara baru. Pada bulan Mei 1775, Kongres Kontinental kedua bertemu dan mengambil langkah-langkah untuk mengorganisir upaya perang, termasuk pembentukan tentara kontinental dengan George Washington sebagai panglima. Seiring berjalannya waktu, sentimen kemerdekaan tumbuh. Inspirasi dari tulisan-tulisan seperti Common Sense oleh Thomas Paine, yang dengan jelas mengemukakan argumen untuk kemerdekaan, menyebar luas. Pada tanggal 4 Juli 1776, Kongres Kontinental secara resmi mengadopsi Deklarasi Kemerdekaan, yang sebagian besar ditulis oleh Thomas Jefferson. Dokumen ini mengumumkan pemisahan 13 koloni dari Inggris dan menyatakan prinsip-prinsip pemerintahan sendiri, hak-hak yang tidak dapat dicabut, dan kedaulatan rakyat. Perang revolusi berlangsung selama 8 tahun. Meskipun menghadapi banyak kesulitan, termasuk kekurangan sumber daya dan perpecahan internal, para patriot Amerika berhasil meraih kemenangan kunci, seringkali dengan bantuan Prancis. Kemenangan yang menentukan di Saratoga pada tahun 1777 meyakinkan Prancis untuk secara terbuka mendukung Amerika. Pertempuran Yorktown pada tahun 1781, di mana pasukan Inggris di bawah Lord Cornwallis menyerah, secara efektif mengakhiri pertempuran besar. Perang secara resmi berakhir dengan penandatanganan Perjanjian Paris pada tahun 1783. Perjanjian ini mengakui kemerdekaan Amerika Serikat dan menetapkan batas-batas wilayahnya, membentang dari Atlantik ke Sungai Mississippi. Dengan kemerdekaan yang diraih, 13 koloni, yang kini menjadi negara-negara bagian yang berdaulat, menghadapi tantangan untuk membentuk pemerintahan pusat yang kuat dan stabil. Pengalaman di bawah Articles of Confederation, yang terlalu lemah, akhirnya mengarah pada Konvensi Konstitusi pada tahun 1787. Di sana, para pendiri merancang Konstitusi Amerika Serikat, sebuah dokumen revolusioner yang menciptakan Republik Federal dengan pembagian kekuasaan dan sistem checks and balances. Dengan ratifikasi konstitusi dan pemilihan George Washington sebagai presiden pertama pada tahun 1789, 13 koloni secara resmi bersatu menjadi Amerika Serikat, sebuah bangsa baru yang lahir dari perjuangan untuk kebebasan dan pemerintahan sendiri.